Iya, kita lihat nih kan korban PHK tadi ada yang memang semi skill, kemudian high skill, yang di PHK di satu perusahaan startup dia bisa mungkin loncat, bahkan nggak sedikit mungkin yang mimpi jadi founder startup gitu ya. Tapi ada juga yang di PHK di level yang paling bawah, yaitu bagian dari office boy, kemudian mungkin security perusahaan ya. Security dalam hal ini adalah satpam gitu ya, petugas keamanan. Nah ini yang perlu kemudian dideteksi oleh pemerintah satu, hak-hak pekerjaannya gitu, hak-hak tenaga kerjanya seperti BPJS untuk jaminan hari tuanya bisa dicairkan, kemudian pembayaran pesangonnya, ya ini khususnya untuk yang tetap ya karyawan tetap. Kemudian harus juga pemerintah ya tadi jangan kemudian lepas tangan. Oh ini kan namanya juga pasar ya biasa PHK gitu. Bukan gitu juga kalau perspektifnya pemerintah dia harus intervensi. Nah intervensinya salah satunya untuk mereka yang kesulitan mencari pekerjaan baru, terutama tadi yang low skill worker ini mau dialihkan kemana? Masukin kayak misalnya ke program balai latihan kerja gitu ya. Masukin misalnya ke program kartu prakerjanya pemerintah. Sehingga di situ kan ada upgrading skill, bisa diterima juga di pekerjaan lainnya misalnya. Atau bisa jadi pemerintah lagi bukaan misalnya BUMN lagi bukaan lowongan kerja. Tuh, kemudian dibutuhkan yang skill-skill tertentu mungkin bisa dimasukkan juga ke dalam rekrutmen. Artinya begini, oke lah, mungkin yang tersisa di akhirnya adalah creme de la creme. Jadi yang memang the best from the best dari tenaga kerja kita di startup yang masih bertahan, yang masih hidup sampai sekarang. Jadi memang ada seleksi itu. Tapi bukan berarti ya, saya melihat bukan berarti para pekerja yang kemudian disingkirkan, yang masuk dalam PHK 2022, itu tidak memiliki skill sama sekali yang dibutuhkan, gitu, yang tidak dibutuhkan maksudnya. Jadi mereka pun juga masih bisa digunakan, diberdayakan. Okay. Nah, mungkin kalau misalkan startup lainnya tidak mau menerima, banyak perusahaan-perusahaan tradisional atau konvensional yang siap juga tuh menerima, apalagi kalau memang mereka baru masuk ke dalam digitalisasi ya. Jadi yang di PHK dari startup bisa masuk ke perusahaan yang sifatnya tradisional. Jadi mungkin itu ya, pemerintah jadi bridging aja, memastikan hak pekerja, kemudian jadi bridging, jangan sampai ini berdampak ya kepada tingkat pengangguran. Meskipun kalau dilihat dari total jumlah pekerja startup itu nggak nyampe 1% dari total tenaga kerja nasional yang 130 juta orang.